Bapak Ibu supaya nanti suaranya jelas, bisa disimak dengan jelas suaranya juga penyampaiannya. Terima kasih. Mau ayah deh ibu mau gambar iya. Nah ibu mau gambar iya tuh. Oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Pasimples Bapak Depi Kunaipi SPDI, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Asep Najmuddin Eskom, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Bapak Juli Budi Satya MSI, Wakil Kepala Sekolah yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Yuyun Yuniasi, dan orang tua siswa kelas 12 SMK Pasimples yang kami banggakan. Terima kasih Pak, Bu sudah hadir untuk menyempatkan waktu. Baik, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama di dalam acara rapat sosialisasi program sekolah semester genap tahun 2020-2021. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami akan sampaikan susunan acara untuk kegiatan hari ini. Pertama yaitu ada pembukaan, kedua ada sambutan sekaligus penyampaian program oleh Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga ada penyampaian program dari Wakil Kepala Sekolah, Kurikulum, Kesiswaan, dan Humas atau Hubin. Dan keempat ada sesi tanya jawab, dan yang kelima ada doa, dan terakhir keenam yaitu ada penutupan. Pada sesi acara selanjutnya, Bapak Ibu, sambutan sekaligus penyampaian program oleh Bapak Kepala SMK Pasimples Kota Sukabumi kepada Bapak Deputi SPDI di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat Bapak Ibu, orang tua hebat. Alhamdulillah wa syukurillah kita pada Selasa ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keberkahan, baik keberkahan usia, rezeki dan yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang Allah muliakan, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa melaksanakan kegiatan rapat ini secara tatap muka dikarenakan kondisi COVID saat ini masih sangat bisa dibilang merebak, sudah banyak korban juga, sehingga saya melaksanakan kegiatan rapat ini melalui via Zoom. Mudah-mudahan dengan via Zoom ini silaturahmi kita tetap selalu terjalin dari hati ke hati. Bapak Ibu semua, untuk kelas 12 ini ada beberapa kegiatan yang akan nanti dipaparkan oleh Waka Kurikulum, oleh Waka Hubin, dan juga oleh Waka Kesiswaan. Tidak terasa, putra-putri Bapak Ibu, 4 bulan atau sampai 5 bulan lagi ya Bapak Ibu akan selesai melaksanakan kegiatan KBM di SMK Pasim. Mudah-mudahan Allah lancarkan, baik putra-putrinya juga rezeki Bapak Ibu semua. Untuk kegiatan kelas 12, ada beberapa kegiatan terkait kegiatan akhir tahun yang nanti akan dipaparkan oleh Waka Kurikulum. Mudah-mudahan kegiatan rapat ini dapat berjalan dengan baik. Apabila Bapak Ibu nanti akan ada pertanyaan, nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Agus Permana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukron alaikum mutasyakir. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Pasimples Kota Sukabumi yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, sesi selanjutnya Bapak Ibu untuk efisiensi waktu
Selanjutnya adalah ada pemaparan dari Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Najmuddin Eskom. Kepadanya, Pak Asep, mangga dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala SMK Pasir Plus, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Pasir Plus, dan yang terhormat orang tua wali peserta didik SMK Pasir Plus, terima kasih telah berkenan hadir untuk bisa mendengarkan pemaparan yang akan saya sampaikan kali ini. Ya, Bapak Ibu, nama saya Muhammad Asep Najmuddin. Kita pernah bertemu sebelumnya di rapat awal tahun untuk di kelas 11 waktu itu ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, untuk siswa-siswi kelas 11, agenda kegiatan akan mereka lalui sampai nanti ke jenjang perpisahan akan ada banyak sekali ya, Bapak Ibu. Mari kita paparkan satu persatu. Yang pertama, yang paling terdekat untuk agenda kelas 12, yakni ada penilaian tengah semester atau PTS. PTS ini akan dilaksanakan di antara tanggal 8 sampai 13 Maret 2021 dengan metode daring atau luring. Nah, metode daring atau luring ini kita sesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 ya Bapak Ibu. Apabila nanti sudah diperbolehkan tatap muka, kita akan langsung laksanakan dengan tatap muka. Namun apabila Dia memang di-unmute, Bulia, belum boleh di-unmute. tatap muka, kita akan laksanakan dengan metode daring. Yang selanjutnya ada kegiatan ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini kemungkinan besar nanti akan dilaksanakan di antara 22 sampai 27 Maret 2021 dengan metodenya daring atau luring. Kemudian setelah ujian sekolah akan ada uji kompetensi keahlian atau UKK. Nah, UKK ini kita beri waktu 1 bulan Bapak Ibu, pelaksanaannya dari tanggal 29 Maret sampai 28 April 2021 dengan metodenya juga daring atau luring atau kemungkinan metodenya hybrid ya, dua-duanya dilaksanakan, ada yang daringnya, ada yang luringnya, tapi dengan tetap protokol COVID-19. Kemudian di April sampai Mei kita akan masuk ke bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Kemungkinan besar nanti di dalamnya ada kegiatan pendalaman untuk akhlak mulia dan agama. Nanti akan dijelaskan langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, jadi Bu Yuyun. Selanjutnya nanti akan ada pembekalan masuk perguruan tinggi dan pusat kerja di bulan Mei. Nah, setelah kegiatan-kegiatan seperti penilaian tengah semester, kegiatan tes, kegiatan ujian kompetensi keahlian, setelah mereka dinyatakan dengan nilai-nilai yang baik semua siswa, maka akan diberikan pembekalan untuk masuk perguruan tinggi dan pusat kerja yang nanti dibantu oleh BK dan BKK Kapasif. Yang selanjutnya nanti di akhir kita akan ada kegiatan paling terakhir, yakni ada perpisahan di bulan Mei 2021 yang juga metodenya nanti kita menyesuaikan dengan protokol atau pandemi COVID-19. Nah, semua rangkaian kegiatan ini Bapak Ibu ada beberapa dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya itu kita ada ujian nasional dan kegiatan-kegiatan yang membantu ujian nasional itu sekarang sudah mulai dihapuskan sesuai dengan peraturan menteri. Juga tahun sebelumnya juga memang sudah dihapuskan, sehingga ada beberapa kegiatan yang tersisa, yakni ya ini kegiatan ini saja Bapak Ibu, penilaian semester, ujian sekolah, uji kompetensi keahlian, kemudian pembekalan masuk perguruan tinggi, dan akhirnya nanti di perpisahan. Ya, rangkaian kegiatan, agenda kegiatan ini untuk kelas 12 semuanya sudah kita akumulasikan untuk perakiraan pembiayaannya ya Bapak Ibu. Kalau tahun sebelumnya ini kita pembiayaannya sebesar Rp2.500.000. Nah, tahun ini menjadi hanya sebesar Rp1.700.000 untuk per siswa. Nah, ini sudah kita sesuaikan dengan penghapusan ujian nasional dan juga dengan metode-metode yang mungkin kita akan lalui karena protokol pandemi COVID-19. Itu Bapak Ibu. Jadi memang kegiatan-kegiatan ini hanya ini saja Bapak Ibu ya yang kemungkinan akan dilaksanakan nanti oleh siswa-siswa kelas 12 di akhir
tahun pelajaran dan pendidikannya di sini. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, ada penilaian tengah semester, nanti ini akan dinilai ke pendidikan siswa selama setengah semester. Kemudian ada ujian sekolah, nah ujian ini nanti akan menilai semua pendidikan yang telah siswa capai selama 3 tahun. Ini akan diujiankan semua di ujian sekolah. Dan kemudian ada uji kompetensi keahlian atau UKK. Nah ini adalah uji kompetensi di mana siswa di setiap jurusan misalnya RPL, TKJ, OTKP, AKL, animasi dan PSPT itu semua tentang jurusan akan diujikan. Kalau misalkan yang animasi mereka akan diuji bagaimana cara membuat animasi. Kalau yang PSPT atau broadcast nanti mereka akan diuji bagaimana cara membuat film. Kalau yang OTKP secara surat menyurat administrasi, akuntansi nanti akan diuji untuk bagaimana cara menghitung laba rugi dan lain-lain. Nah, kalau RPL nanti mereka kemungkinan akan diuji bagaimana cara membuat web atau aplikasi dan lain-lain. Kalau yang TKJ nanti akan diuji untuk membuat jaringan, administrasi jaringan dan lain-lain. Nah itu semua ada di dalam uji kompetensi ya Bapak Ibu. Jadi ada berbeda ujian sekolah dan uji kompetensi. Kalau ujian sekolah ini akan menilai mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris dan lain-lain ya Bapak Ibu, normatif adaptifnya. Kalau uji kompetensi kalian ini akan menilai jurusannya, apa sih yang mereka dapatkan, apa yang siswa-siswi dapatkan selama 3 tahun itu sudah bisa dibuktikan atau tidak di uji kompetensi kalian ini. Nah, kemudian Ramadan nanti akan dijelaskan oleh Waka Kesiswaan Bapak Ibu. Kemudian ada pembekalan masuk perguruan tinggi dan perusahaan kerja. Nah ini yang tadi Bapak Ibu saya sampaikan, setelah siswa-siswinya sudah melengkapi semua penilaian, nilainya semua sudah bagus, kita akan bantu untuk masuk ke perguruan tinggi dan perusahaan kerja. Yang mudah-mudahan tujuan kami diadakannya program pembekalan masuk perguruan tinggi dan perusahaan kerja ini bisa membantu siswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi. Maka kita bantu dengan ada beberapa program SBMPTN, MPTN dan lain-lain. Dan kalau yang bursa kerja kita bantu dengan beberapa bursa kerja, ada yang dalam kota dan insya Allah nanti ada yang luar kota. Mudah-mudahan nanti bisa membantu Bapak Ibu siswa-siswinya untuk bisa kuliah atau bekerja. Dan yang terakhir ada perpisahan. Ya, perpisahan kemungkinan nanti mungkin bisa jadi di sekolah atau mungkin di gedung seperti biasa kita melihat dari protokol pandemi COVID-19. Ya Bapak Ibu, sekian mungkin untuk pembiayaannya dari tahun sebelumnya 2.500.000, tahun ini hanya menjadi 1.700.000 rupiah saja. Begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Agus Permana. Baik, terima kasih Pak Asep dari Wakil Kurikulum yang sudah menyampaikan agenda atau kegiatan untuk kelas 12 di semester genap ini. Bapak Ibu, perlu disampaikan juga nanti akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas chat yang ada di Zoom tersebut, ataukah memang langsung mengangkatkan tangan Bapak Ibu ada di fasilitas di Zoom-nya, atau mau langsung video juga diperbolehkan ketika waktu masih mencukupi. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya pemaparan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubin atau Humas yang akan disampaikan oleh Bapak Juli Budi Satya, MSI. Kami persilahkan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, saya akan menambahkan saja terkait dengan kegiatan uji kompetensi ini. Itu ada uji kompetensi keahlian UKK ya, biasa disebut UKK. Mungkin tahun ini istilahnya berbeda ya Pak Kepala ya. Jadi lebih kepada uji sertifikasi kompetensi, lebih ke USK namanya begitu. Sebetulnya sih tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kurikulum, bahwasanya kegiatan uji sertifikasi kompetensi itu adalah ciri khas SMK ya Bapak Ibu, yang mana berkaitan dengan pembelajaran jurusan yang selama 3 tahun sudah dipelajari.
Nah, itu biasanya akan diuji oleh LSP atau asosiasi atau dengan perusahaan-perusahaan yang sebidang dengan jurusan tersebut. Nah, itu biasanya pelaksanaannya dilakukan bisa selama 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Jadi yang mengujinya itu adalah dari pihak luar, sesuai dengan kemampuan peserta didik dan petunjuk pelaksanaan daripada yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Bagus. Baik, terima kasih Pak Juli atas pemaparannya. Baik, selanjutnya pemaparan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan akan disampaikan oleh Ibu Yuyun Yuniasi, SPD. Kepadanya kami dipersilakan. Enggak, Ibu. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kembali ya tentang peraturan, kemudian syarat untuk lulus itu ada beberapa kriteria. Salah satunya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk kedisiplinan, selama pembelajaran daring ini mungkin ada beberapa hal yang harus kita kerjasama Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah tentang kedisiplinan mengikuti pembelajaran daring ini, di mana siswa masih saja ada yang kesiangan, kemudian ada juga yang tidak mengikuti, dan ada juga yang memang tidak melaksanakan tugas dengan mengirimkan tugas yang dibebankan dalam mata pelajaran tersebut. Kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sering mengingatkan kembali kepada putra-putrinya agar selalu standby dari jam 7.30 sampai jam 11:15 untuk mengikuti pembelajaran daring. Karena itu adalah syarat satu sikap untuk kami dalam menentukan nanti naik kelas atau lulus dan tidak lulus, ya. Karena itu adalah salah satu syarat untuk tuntasnya sebuah pembelajaran. Kemudian untuk tugas juga tolong diingatkan kembali kepada putra-putrinya apakah sudah melaksanakan tugas atau belum, karena dari absen kehadiran dengan tugas itu kadangkala putra-putri Ibu hanya mengisi absen saja dan tidak melaksanakan tugasnya, tidak mengumpulkan tugas. Jadi tolong diingatkan kembali ya Bapak Ibu sekalian. Untuk agenda kesiswaan di semester sekarang memang banyak sekali program yang tidak bisa kami laksanakan karena memang terkait kondisi yang tidak memungkinkan kegiatan ekstrakurikuler ini bisa terlaksana maupun kegiatan intrakurikuler ini bisa dilaksanakan. Ada beberapa program yang memang masih bisa, salah satunya adalah kegiatan sanlat yang nanti akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan, dan itu masih bisa kita laksanakan dalam bentuk daring. Mudah-mudahan insya Allah ya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan seperti biasanya. Untuk program yang ada di PASIM sendiri, mungkin hal yang terpenting yang bagi kami mungkin harus diingat kembali yaitu tentang kegiatan Gebyar PASIM yang biasanya ini melibatkan sekali seluruh stakeholder dan siswa-siswi yang memang diharapkan itu menggali sekali potensi bakat minat siswa-siswi kami. Tetapi dalam kesempatan ini mungkin dari tahun kemarin sampai hari ini ya, tahun sekarang kegiatan itu belum bisa dilaksanakan secara langsung. Jadi mungkin nanti dalam bentuk seremonial atau apa, kegiatan ini akan kita laksanakan. Bapak Ibu mungkin untuk kelas 12 ini ya, mengingatkan kembali untuk selalu melaksanakan tugas-tugas karena memang itu nanti akan di-input ya oleh wali kelas, kemudian nanti untuk syarat juga nilai-nilai tersebut untuk di-input di BK untuk mengikuti tes ke perguruan tinggi, baik itu secara
non-tes maupun tes. Jadi diingatkan kembali untuk nilai-nilai yang belum tuntas, ya tugas-tugasnya dilihat kembali dari semester 1 sampai semester 5. Jadi itu perlu kerjasama sekali dari siswanya, orang tua, guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Nah mungkin itu saja dari kesiswaan. Dan satu lagi mungkin program akhir tahun dari sekolah itu adalah perpisahan. Dan itu kita juga tidak tahu apakah kita akan melaksanakan perpisahan itu secara langsung maupun dalam kondisi daring atau pembatasan sosial dalam skala kecil sehingga kita bisa melaksanakan perpisahan atau wisuda mungkin dalam bentuk seperti apa. Nah itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuyun yang sudah menyampaikan kegiatan dan arahannya terkait di kesiswaan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Perlu kita sampaikan kembali bagi yang ingin memberikan atau bertanya, boleh sesi tanya jawab kita buka Bapak Ibu melalui chat ataukah dengan video langsung. Dipersilahkan Bapak Ibu terkait uji kompetensi keahlian ataukah biaya yang harus dipersiapkan di akhir, terus ada pembekalan masuk perguruan tinggi, persyaratannya seperti apa dan kapan jadwalnya, boleh Bapak Ibu untuk dipertanyaannya dipersilahkan. Kami tunggu Bapak Ibu. Baik, Pak. Halo, monitor Pak. Boleh. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu Silakan Bu Siti yang mau bertanya, mangga. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan, kita akan ada sambutan atau ada arahan dari guru BK dan untuk kegiatan persiapan menuju perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh Ibu Dini. Kami persilakan Ibu Dini, mangga. Baik. Sok ayah yang ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sebelumnya. Perkenalkan, saya Dini Yulanda, guru BK dari SMK Pasim Plus. Untuk terkait program saat ini, terkait BK sendiri untuk anak-anak kelas 12 khususnya, saat ini kita sedang fokus untuk mengikutkan anak-anak dalam program SMPTN, di mana anak-anak nanti bisa mengikuti jalur perkuliahan lewat undangan yang langsung dari pemerintah pusat. Saat ini alhamdulillah dari SMK Pasim Plus sendiri sebanyak 67 siswa sedang proses untuk pembuatan akun, sehingga sedang berjalan untuk input nilainya Pak, Ibu. Namun karena memang kendala COVID ini sendiri, di mana ada PSBB, sehingga kita lakukan secara daring, dan mungkin bila diperlukan akan dibuatkan jadwal terkait anak-anak untuk datang ke sekolah, input langsung namun bergiliran seperti itu. Untuk terkait pendaftaran anak-anak, bila memang maksudnya minat untuk mengikuti kuliah, mungkin anak-anak nanti bisa untuk memantau portal universitas masing-masing, karena memang kebetulan untuk informasi terkait dengan kampus, biasanya kampus-kampus saat ini mengingat sedang COVID, itu sangat menyesuaikan jadwal dan tanggalnya sering berubah-ubah. Jadi dari BK sendiri berkoordinasi dengan anak-anak, sering melakukan cross-check, misalkan anak-anak ada yang minat ke universitas tertentu, di situ anak-anak bisa pantau secara langsung dengan berkoordinasi dengan BK itu sendiri.
Mungkin begitu saja Bapak Ibu kalau dari BK. Selanjutnya nanti setelah SMPTN ini insya Allah akan ada SBMPTN. Lalu selanjutnya untuk ujian mandiri kita masih bisa koordinasi. Meskipun setelah ujian mandiri itu lebih kepada keaktifan anak-anak langsung. Jadi di sini mungkin minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian apabila anak-anak berminat untuk mengikuti perkuliahan atau mungkin ingin melanjutkan studi lebih lanjut, bisa menghubungi BK langsung dengan berkoordinasi secara aktif. Karena di sini sangat menuntut Bapak Ibu agar anak-anaknya aktif dan lain sebagainya. Mungkin itu saja kalau dari BK sendiri. Untuk pertanyaan mungkin dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dini yang telah menyampaikan untuk pembekalan masuk perguruan tinggi. Bapak Ibu, ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Siti Nurhasana, ya, dari Ibu Neneng terkait pembiayaan. Bapak Ibu, terkait pembiayaan harus berapa? Terus untuk uji kom itu dilaksanakannya metodenya seperti apa? Enggak, mungkin Pak Asep bisa atau Bapak Juli bisa menjawab. Dipersilakan. Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar, Pak Asep belum terkoneksi. Enggak, Pak Asep sudah masuk. Silakan Pak Asep. Ya Bapak Ibu, mohon izin untuk membantu menjawab ya Bapak Ibu. Kalau ini ya Ibu Siti Nurhasana dulu, maaf saya mau bertanya kalau untuk biayanya berapa yang harus disiapkan. Ya Bapak Ibu sesuai dengan yang tadi sudah saya perlihatkan di share screen-nya, ada pembiayaannya yakni dari kegiatan dari mulai PTS sampai dengan perpisahan. Ini semua kegiatannya ya Bapak Ibu ya, ada semua diakumulasi di Rp1.700.000. Ini sudah termasuk PTS, pembiayaan PTS, US, kemudian tadi uji kompetensi kaliannya, Ramadan, kalau masuk perguruan tinggi dan perpisahan. Semua sudah masuk Bapak Ibu sampai ke perpisahan ini, semua diakumulasi Rp1.700.000. Kemudian untuk mengenai metode uji kom yang mulai metode apa? Ya kalau uji kom itu atau yang tadi uji sertifikasi kompetensi, nanti akan ada industri ke sekolah untuk menguji siswa-siswi yang sudah layak. Setelah itu diuji, setelah diuji akan keluar hasilnya. Dari situ akan mendapatkan sertifikat langsung dari industri seperti itu. Metodenya bisa dengan langsung atau dengan project sesuai dengan kompetensi kaliannya masing-masing. Kemudian ada Mariati, kalau untuk pembiayaan kegiatan Rp1.700.000 itu rinciannya untuk apa aja? Apakah untuk ujian aja atau masuk juga beruat perpisahan? Ya Ibu, itu sudah include semua dari kegiatan yang PTS di awal sampai dengan perpisahan ya Bapak Ibu, itu sudah diakumulasikan semua, sudah dilihat. Kenapa kita buat Bapak Ibu agar Bapak Ibu tidak pusing pembiayaan? Setelah ini kan agenda kegiatannya banyak saling berdekatan, berdempetan. Jadi kalau kita keluarkan surat, nanti akan ada banyak surat. Nah, kita untuk menanggulanginya, kita buatkan satu surat dengan akumulasi kegiatannya semua. Jadi Bapak Ibu hanya bisa berfokus di satu surat saja, ya ini di Rp1.700.000. Bisa saja kita buatkan perinci, namun nanti akan membingungkan orang tua karena pembiayaannya akan banyak. Ada 1, ada 2, 3, belum yang ini, belum yang ini. Jadi kalau menurut kami baiknya memang diakumulasikan di harga sekian begitu. Iya mungkin begitu Bapak Agus, saya kembalikan ke Pak Agus atau mungkin dilanjut. Baik Pak Asep, terima kasih atas penjelasannya. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, jadi diakumulasikan Rp1.700.000 per siswa dengan rincian tadi yang sudah dijabarkan oleh Pak Asep. Selanjutnya Pak Asep, mungkin ada juga yang bertanya untuk perbaikan rapot. Nah ini bagaimana Pak Asep untuk kelas 3 ini? Iya, untuk perbaikan nilai rapot sebenarnya berlangsung di
harian Bapak Ibu. Jadi misalkan ada anak Bapak Ibu yang memang nilai rapotnya itu ada yang kurang di kelas 10, di kelas 11, atau di semester awal kelas 3, maka diperbaiki di hari-hari sekarang sampai dengan nanti ada persyaratan dari BK untuk masuk perguruan tinggi. Kalau menurut saya sih dari sekarang saja ini kan itu sudah dari sekolah sudah kita siapkan rapot Bapak Ibu ya untuk siswa. Nah, dari rapot itu mangga ke guru yang bersangkutan nilai mana yang kurang minta diperbaiki, apa tugasnya, selesaikan. Nanti apabila nilainya sudah keluar, sudah diperbaiki, dihubungi wali kelasnya, maka dari wali kelas nanti akan membuat rapot baru dengan nilai yang sudah diperbaiki begitu. Kembali lagi ke Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Asep atas tanggapannya. Pak Asep ada lagi ini untuk pertanyaan ya. Untuk pembayaran itu kapan dimulai dan sampai batas pembayaran sampai kapan? Juga apakah ini sudah include dengan SPP atau beda lagi? Atau apakah ada cashback SPP apakah ada cashback SPP lagi? Mangga. Pembayaran mulai kapan dan sampai kapan? Dan apakah SPP sudah include dan ataukah ada cashback lagi untuk SPP? Terima kasih. Mangga Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Agus untuk pertanyaan. Ya, Ibu Sri Wahyuni tolong di-mute dulu. Ya. Ya, saya sampaikan kembali ya untuk pertanyaan saya bantu menjawab. Kapan mulai pembayaran dan batas sampai kapannya? Ya, untuk kapan mulai pembayaran dan batasnya, nanti kita akan keluarkan suratnya Bapak Ibu. Sekarang ini, rapat kali ini adalah rapat sosialisasi awal, sehingga nanti dikhawatirkan kalau kita tidak rapat dulu, kemudian surat sudah keluar, nanti Bapak Ibu kaget lah. Ada pembiayaan sebesar ini apa saja. Nah, maka dari itu kita laksanakan dulu rapat kali ini. Mungkin esok hari atau minggu depan kita akan keluarkan suratnya untuk kapan mulai bayarnya dan kapan batas waktu pembayarnya begitu. Kemudian untuk biaya apakah include SPP atau beda lagi? Apa cashback SPP ada lagi? Ya, untuk pembiayaan agenda kegiatan yang ada 1.700.000 ini Bapak Ibu, ini di luar dari SPP Bapak Ibu ya. Ini memang kegiatan yang memang opsional yang memang harus kita laksanakan dan itu di luar dari SPP. Dan apakah ada cashback SPP ada lagi? Itu saya belum bisa menjawab. Mudah-mudahan nanti kita coba untuk bantu mengajukan lagi kepada yayasan apakah akan ada lagi cashback untuk SPP dan lain-lainnya. Ya, mungkin begitu. Pak Agus, saya kembalikan ke Pak Agus. Baik, hatur nuhun Pak Asep atas penjelasannya. Bapak Ibu, mangga jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui fasilitas chat ataukah juga dengan video langsung dipersilahkan Bapak Ibu. Ada waktu sekitar 18 menit lagi untuk agenda hari ini, dipersilahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum, maaf telat masuk. Saya Aceng Ridwan, ayahnya Nadia Ridwan. Ini ngangkat terus nih. Terima kasih. Coba nanya. Coba, Ibu mau nanya apa? Itu mengenai rapor penghilang. Enggak Pak, yang bertanya tadi. Bapak maaf, saya mau bertanya. Raport semester. Enak mah langsung sih. Masuk sih. Masuk coba panggil. Maksudnya Bibi kan kalau itu dipanggil. Pak Asep, mangga Mama Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya mau bertanya mengenai raport yang hilang semester 1 sama 2. Bukan kami menyimpannya sembarangan, bukan. Karena waktu itu ada kesalahan nama sama ada kesalahan nama, saya kembalikan semester 1. Nah, sampai semester 2 nggak ada. Yang semester 2 pun masih salah. Saya langsung kembalikan lagi kepada guru, kepada wali kelasnya. Ternyata raport itu nggak kembali sampai 2 semester. Saya udah konsultasi sama Pak Agus mengenai raport pengganti.
Cuman Pak Agus ngasih solusi mengejar ke guru, nilainya mengejar ke guru mata pelajaran masing-masing. Tapi bagi saya mungkin agak sulit, anak juga ya, sebab mata pelajarannya kan banyak gitu. Apa bisa koordinasi kepada guru sebelumnya? Karena saya tahu informasi dari Pak Agus, rapot semester 1 sama 2 termasuk syarat masuk ke perguruan tinggi. Saya minta solusinya bagaimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mama Raihan. Kebetulan saya wali kelas PSPT 2 ya. Terima kasih, ini jadi mengingatkan saya kembali. Jadi insya Allah saya sudah berusaha, karena sebelumnya saya wali kelas melanjutkan dari wali kelas sebelumnya ya, dan saya masuk di semester 4 itu pun kelas 2 kelas 11 semester 2 ya. Jadi mohon maaf, insya Allah saya sebetulnya sudah saya berkomunikasi dengan wali kelas sebelumnya, tapi dari wali kelas sebelumnya kebetulan file atau data dari rapor tersebut ada di laptop wali kelas sebelumnya. Saya masih berkomunikasi, dan info terakhir itu kemarin tuh laptop sedang diperbaiki Bapak Ibu, jadi kemungkinan filenya masih tetap ada ya. Insya Allah akan terus saya kejar untuk anak-anak kita. Tapi Bapak Ibu, saya sudah sarankan ketika misalkan nanti di wali kelas sebelumnya tidak ada filenya, mohon maafnya. Saya sudah memberikan solusi, artinya harus mengejar ke guru bersangkutan. Dan memang mungkin tadi sudah disampaikan Mama Raihan, karena cukup banyak mata pelajarannya dan guru yang harus dikejar untuk minta ulang nilai pun akan sangat banyak. Tapi ya mudah-mudahan secepatnya dari wali kelas sebelumnya saya dapat data atau file rapot sebelumnya, jadi saya bisa memberikan atau rapot dari semester 1 sampai semester terakhir ini. Alhamdulillah. Iya, hatur nuhun Pak Agus. Selanjutnya ada teman Raihan juga katanya ada yang sama kasusnya, nggak ada rapotnya gitu. Terima kasih Pak Agus udah diperhatikan gitu, udah dibantu juga. Makasih Pak Agus. Baik, cek audio Pak Asep. Bapak Ibu ada audionya? Mohon maaf tadi lagi ya Bapak Ibu. Dari mana tadi? Baik, Mama Rehan, saya wali kelasnya. Jadi aku dari wali kelas, karena saya wali kelas melanjutkan wali kelas sebelumnya, saya sudah komunikasi dengan wali kelas sebelumnya untuk file kita mengalami kesulitan karena memang file atau datanya ada di komputer wali kelas sebelumnya. Nah, komputer wali kelas sebelumnya itu ada terkena masalah yaitu kerusakan, jadi sedang diservis Bapak Ibu. Jadi saya usahakan tetap saya kejar untuk nilai anak-anak. Terus jika nanti kelas 3 ini akan menghadapi untuk ya semakin dekat waktunya jadwalnya, saya sarankan setiap siswanya mengejar ke guru masing-masing atau sesuai mata. Memang ini membutuhkan waktu Bapak Ibu, dan memang kalau dilihat mata pelajaran juga cukup banyak, tapi ketika ingin mengusahakan untuk masuk ke perguruan tinggi sebagai salah satu syarat, saya rasa ini menjadi solusi untuk anak-anak kita untuk bisa mengikuti kegiatan SNPTN atau untuk mengikuti
Itu barangkali dari saya, Mama Rehan. Terima kasih sudah mengingatkan. Nanti insya Allah saya akan terus kejar untuk rapot sebelumnya. Dan insya Allah ketika sudah ada nilai dan lain sebagainya, bisa saya buatkan, bisa saya kembalikan untuk sebagai salah satu syarat untuk memasuki perguruan tinggi. Barangkali itu dari saya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, makasih Pak Gus atas perhatian dan bantuannya. Kami pun kemarin waktu semester 1 udah bilang sih, Pak, ini minta diganti. Cuman nggak ada kelanjutannya. Jadi nambah lagi semester 2. Mungkin itu Pak Gus, terima kasih. Ibu. Mangga Bapak Ibu dari yang lain pertanyaan terkait kegiatan sekolah. Mulai dari uji kom tadi. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Pak, saya ini orang tua Iqbal Ramadan ya. Ingin menanyakan aja Pak, yang biaya tadi itu 1.700.000 itu udah termasuk uji kom segala macam Pak ya? Yang 1.700.000 tadi Pak, itu udah termasuk biaya semuanya ya Pak ya? Ya, terima kasih. Itu aja Pak. Ya, sama-sama Pak. Mangga Pak Asep, bisa dijawab Pak Asep? Ya, untuk pembiayaan 1.700.000 itu, Bapak, Ibu, itu sudah mulai dari kegiatan PTS sampai ke akhir perpisahan. Itu semua kegiatan sudah include di dalamnya. Jadi tidak usah Bapak Ibu nanti membayar biaya yang lain lagi karena sudah dari PTS sampai itu perpisahan. Tapi itu di luar dari SPP ya Bapak Ibu. Terima kasih. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Asep penjelasannya. Mangga Bapak Ibu ada waktu 5 menit lagi untuk pertanyaan, sesi tanya jawab. Mangga, ada lagi dari orang tua yang lain? Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Mangga Mama Sultan Ini Ardiansyah. sama Mama Sultan. Sama Mama Sultan. Mangga Bu, pertanyaannya Bu. Kalau Sultan ini Pak, apa namanya, daerah Pak Sultan itu kan ada nama Pak, itu ada minta jangan disingkat gitu. Mama Sultan, pertanyaannya. Tanya gini Pak, yang atas nama Sultan ini ya, rapotnya itu minta tolong jangan disingkat gitu Pak, bisa nggak Pak? Baik. Untuk rapot nama siswa di rapot ya itu bisa dikomunikasi dengan wali kelasnya. Ya, siap. Nanti bisa Ibu komunikasikan dengan wali kelas wali anaknya ya. Itu bisa Ibu masih bisa di rumah. Enggak ya, lagi. Makasih. Iraha bayarna sama-sama. Oke Pak. Ada waktu nggak Pak? Tidak apa-apa. Halo. Uji kom dilaksanakan sebulan penuh atau dalam sebulan itu sistem giliran jadwalnya. Ya, terima kasih Pak Agus. Untuk uji kom atau uji kompetensi keahliannya ini akan dilaksanakan berbeda-beda ya Bapak Ibu dari setiap kompetensi keahlian.
ada mungkin semisal ya kalau RPL itu mungkin dari sekarang juga mereka sudah melaksanakan untuk proyek karena memang pembelajarannya atau ujiannya itu berbasis proyek. Kalau yang AKL atau akuntansi bisa jadi mungkin hanya di 1 bulan terakhir itu saat uji komnya mereka akan banyak latihan sampai akhirnya di Nah, ini berbeda-beda Bapak Ibu. Ini nanti akan disampaikan oleh kepala program melalui wali kelas Bapak Ibu ya. Karena setiap angkatannya atau setiap jurusannya, jurusannya berbeda-beda. Setiap jurusan mempunyai metodenya masing-masing. Begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan uji kom sendiri itu ada 2 ya Bapak Ibu ya. Simulasi uji kom internal. Jadi sebelum pelaksanaan uji kom eksternal itu ada namanya simulasi uji kom internal. Nah, masing-masing jurusan punya karakter dan pelaksanaan yang berbeda. Seperti kalau broadcasting kan dia kan membuat proyek. Artinya dari sekarang dia sudah mulai membuat proyek. Ya kalau untuk jurusan bisnis manajemen seperti perkantoran dan akuntansi ataupun mungkin beberapa jurusan seperti TKJ, mereka mungkin akan dekat jaraknya, misalkan uji kom dengan penguji eksternal dilaksanakan di bulan April misalkan atau Mei. Nah biasanya itu selang 1 minggu pelaksanaannya. Jadi 1 minggu sebelum kegiatan uji kom dengan eksternal itu dilaksanakan simulasi uji kom internal, dibimbing oleh gurunya masing-masing untuk mempersiapkan. Tapi juga ada jurusan seperti teknis, tadi seperti jurusan broadcasting dan lain-lain, itu mereka mempersiapkannya jauh-jauh hari Pak, karena mereka membuat proyek gitu. Jadi setiap karakter jurusan ini mereka punya cara masing-masing. Seperti tadi yang Pak Asep jelaskan, mungkin kepala jurusannya akan memberikan informasi kepada putra dan putri Bapak Ibu semuanya. Itu aja teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli. Ya sudah disampaikan juga terkait apakah daring lebih baik atau seperti apa, tadi sudah disampaikan karakteristik dari berbagai jurusan beda-beda, dari beda broadcasting atau dengan animasi atau perkantoran dengan akuntansi, karena memang berbeda. Ada yang memang dipersiapkan jauh-jauh hari, sifatnya project seperti broadcasting membuat film misalkan. Ada juga yang sifatnya soal 1 hari bisa dilaksanakan mungkin. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi 5 menit lagi kita akan close acara sosialisasi. Win, ada coba Win. Silakan yang lain. Halo Pak. Halo. Iya. Saya Jamaluddin, orang tua dari Raihani Pak. Ini terkait dengan agenda kegiatan tadi. Kebetulan saya lihat di jadwal itu ada UKK sama Ramadan Pak. UKK itu mulai dari tanggal 29 Maret sampai 28 April ya. Nah itu bersamaan dengan Ramadan 12 April sampai 12 Mei. Apakah tetap itu UKK tetap berjalan Pak selama masuk di bulan Ramadan? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Jamal, terima kasih pertanyaannya. Mangga Ibu Yuyun dari kesiswaan terkait program Ramadan ya. Dipersilakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait kegiatan Ramadan yang memang jatuh tanggal 12 April ya, sampai mungkin Mei nanti, ada pekan yang memang nanti diisi oleh kegiatan Ramadan untuk program yang memang sedang berlangsung bagi kelas 12 itu pelaksanaan uji kom dan rangkaian kegiatannya. Kalau memang dirasa itu siswa kelas 12 sedang melaksanakan uji kom dan sudah itu dijadwalkan oleh kaproknya di waktu rentang itu, mungkin kelas 12 tidak akan melaksanakan kegiatan sanlat tersebut ya Pak ya. Itu situasional saja karena memang pelaksanaan uji kom ini kan dijadwalkan tidak serempak.
Jadi mungkin di saat-saat itu memang kalau memang siswa itu sedang melaksanakan ujikom, mungkin tidak akan melaksanakan kegiatan sana tersebut. Baik, terima kasih Bu. Iya, Mangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Yuyun, Pak Jamal. Enggak, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Boleh. Enggak, ada lagi? Kalau tidak ada, Assalamualaikum, Pak. Halo, Assalamualaikum. Mangga, Pak, mangga. Saya Dadan Rusdiana, orang tua Azka, Pak. Mangga, Pak. Ini yang diramaikan di grup, Pak, kaitan tentang sidang. Itu apakah udah ada keputusan, Pak? Apakah dengan daring ataupun tatap muka sudah diputuskan oleh sekolah gitu, Pak? Demikian. Alhamdulillah. Terima kasih. Tampung ya. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada beberapa chat yang saya baca. Yang pertama terkait pembayaran terkait biaya 1,7 itu, silakan Bapak Ibu tidak harus langsung dilunasi. Kalaupun langsung dilunasi itu lebih baik. Dan pembiayaan ini bisa dicicil sampai bulan keempat. Jadi kalau diusahakan sudah selesai Bapak Ibu semua, supaya program kita pun bisa berjalan dengan baik. Yang keduanya terkait kegiatan ujikom, apakah itu sidangnya bentuknya tatap muka atau daring, insya Allah Bu, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat kondisi. Kalaupun memang kondisi nanti ada keputusan dari dinas itu bisa tatap muka atau normal, kita akan tetap menggunakan protokol kesehatan dan itu pun akan dijadwalkan berbeda dengan untuk siswa yang lainnya. Adapun nanti kedepannya umpamanya ada kondisinya COVID lebih tidak bisa dilaksanakan dengan tatap muka, kemungkinan besar kita akan dilaksanakan secara daring juga untuk Bapak Ibu semua. Insya Allah terkait itu nanti seiring berjalan kita akan tetap komunikasi sama wali kelas, nanti wali kelas yang akan komunikasi sama Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang karena sudah kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, kerjasamanya dari semua orang tua kelas 12. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga rapat silaturahmi hari ini bermanfaat bagi semua. Saya acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak Ibu semua, Pak Dadan dan semuanya. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Dijawab Pak kelasnya.
Kak, Kak, Kak. Adik.